Karena itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata ialah orang yang menyaksikan dengan matanya sebuah peristiwa, yang involve dalam peristiwa itu. Tapi saksi ahli dia tidak mengetahui itu, tapi berdasarkan ilmunya dia bisa menyimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak. Nah, belum lagi soal begini, ya. Ada ilmu tentu yang terkait dengan ini semuanya, terutama ilmu usul fikih, ya, ilmu usul fikih di situ yang harus digunakan, dan Muhammadiyah pasti gunakan. Tapi Muhammadiyah walaupun sangat salafi, Muhammadiyah juga, ya, tidak saja ar-rujuk ilal Quran was sunnah, tapi juga al-rihab ilal ulum al-hadithah ilal teknologi al-asri. Muhammadiyah itu tidak sepenuh-penuhnya, ya, menisbatkan pada masa lampaunya, pada masa salaf yang sangat salaf, pada masa Nabi dan sahabat. Tapi Muhammadiyah juga menggunakan ilmu pengetahuan modern, menggunakan teknologi-teknologi maju. Maka dipilah-pilah mana yang dipraktekkan oleh salaf, yang dipraktekkan oleh Nabi misalnya, sahabat, yang itu urusannya adalah urusan agama, dan mana yang itu urusannya adalah urusan duniawi, ya. Ru'yatul hilal itu bagi Muhammadiyah ini soal urusan dunia, ya. Jadi karena urusan dunia, maka Muhammadiyah tidak menggunakan apa yang dipraktekkan oleh salaf. Tapi kita menggunakan dengan menggunakan ilmu astronomi modern, itu ada ahlinya Pak Prof. Agus Purwanto, ya, menggunakan ilmu modern, ya, bistikhdami ilmil falak, dengan menggunakan ilmu falak, ya. Jadi ini digunakan seperti itu. Ini Muhammadiyah, karena memandang lihat hilal itu urusan dunia. Dan dalam konteks dalil, yang pertama Al-Quran menyebut di surat Al-Baqarah 185. Saya tidak tahu dikasih jam sampai jam 12 rasanya, ya. Kurang berapa menit? Hah? Masih kurang 50 menit katanya. Ya. Nah, maksud sama nggak percaya sama telinganya ketua PWM, ya. Ya. Nah, di surat Al-Baqarah 185 itu, ya, dikatakan, ya, faman syahida minkumul syahra falyasum. Maknanya faman syahida minkumul hilal falyasum. Ya. Nah, barang siapa yang menyaksikan syahadah, ada syahidah, ya, masternya syahadah. Nah, syahadah itu, penyaksian itu ada dua. Penyaksian bil aini fi'lan atau bil ilmi. Karena itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata ialah orang yang menyaksikan dengan matanya sebuah peristiwa, ya, yang involve dalam peristiwa itu. Tapi saksi ahli dia tidak mengetahui itu, tapi berdasarkan ilmunya dia bisa menyimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak. Ini syahadah. Sehingga wadahnya adalah wadah besar yang disebut dengan jinsu tasarrufati syar'. Sudah nggak ngerti jinsu tasarrufati nggak apa-apa, ya. Kan tadi saya katakan, ya. Nah, saya hanya melaksanakan tugas disuruh bicara ini, ya. Soal paham tidak paham itu urusan sampean karo Gusti Allah, ya. Nah, ini jinsu tasarrufati syar', wadah besar. Karena wadah besar, ada yang kecil-kecil bisa terwadai. Maka Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, Nabi menggunakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal bil aini fi'lan, melihat hilal dengan mata secara langsung,
Ini bagian dari jinsun, ini naun. Ya, naun min jinsi tasarrufatisar. Bagian kecil dari bagian yang besar. Nah, bagian yang besar. Kalau tidak bisa lihat istiqmalul iddah atau ikmalul iddah, menyempurnakan bulan yang sedang berjalan 30 hari. Kalau itu tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat, maka berarti pada malam itu dan besoknya itu masih tanggal 30 Sya'ban, belum puasa Ramadan. Tanggal berapa puasa Ramadan? Tanggal 1 lah. Ya. Iya tak? Ya. Tanggal 1 Ramadan lah puasa itu. Ya. Hari rayanya ya tanggal 1 Syawal. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha-nya ya 10 Idul Hijjah. Ya. Jadi itu pasti. Tapi kapan itu terjadi? Nah di sini. Sehingga inilah kemudian Muhammadiyah. Nah, kalau orang menggunakan teropong, ya itu juga tidak ada pada masa Nabi. Menggunakan teropong itu mandatnya menggunakan kias aulawi, ya. Al-far'unya itu lebih aula untuk dihukumi dengan hukum itu daripada al-aslunya. Nah, itu kias aulawi. Lihat dengan mata saja boleh, apalagi dibantu dengan teropong. Nah, jadi orang yang gunakan teropong itu sudah tidak ikuti Nabi, ya, nggak ikuti Nabi. Nah, lalu pada masa Nabi tentu yang digunakan satu-satunya, kan nggak ada yang lain. Satu-satunya ya Ru'yatul Hilal bil Ain. Dulu ada seorang tokoh mengatakan begini, ya saya dengarkan tertawa saja. Ya, orang yang menentukan awal Ramadan dengan menggunakan Ru'yatul Hilal bil Aini itu benar. Dan orang yang menggunakan ilmu hisab itu juga benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapat legitimasi nas ialah yang menggunakan mata secara langsung Ru'yatul Hilal bil Aini fi'lan. Saya tertawa, ya iyalah. Ya sama dengan mengatakan Nabi naik haji dengan naik onta itu benar, dibenarkan. Orang pergi haji lalu naik pesawat, bukan naik pesawat ya, tidak boleh naik pesawat ya, masuk ke pesawatnya. Orang pergi haji dengan masuk pesawat dan kemudian pesawatnya terbang, itu juga benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapat legitimasi nas ialah yang naik haji dengan menggunakan unta. Nah, kan sama dengan mengatakan begitu. Ya saya tertawa saja dengarkan yang seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan hisab, bukan dasarnya, mandatnya bukan kias, tapi al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mulaimah li jinsi tasarrufatisar. Maslahah yang sesuai dengan genus tindakan syarat. Genusnya tadi sahadah, ya, sahadah. Sahadah itu yang termasuk yang termuat min jinsi tasarrufatisar itu Ru'yatul Hilal bil Aini fi'lan, ya, atau bistikdami teropong tadi, ya, atau kemudian bistikdami ilmil falak. Begitu masuk semuanya. Maka ini sah menurut di situ. Sehingga ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, teman-teman yang ngotot menggunakan Ru'yatul Hilal bil Aini fi'lan, ya, itu tidak konsisten. Pasti hidupnya tidak konsisten. Sebab apa? Kalau sholat sudah tidak mengikuti cara Nabi untuk mengetahui masuk awalnya sholat. Kalau kita dulu ada bencet, tahu bencet ya? Itu ada cakap begini, kalau bayang-bayang lebih panjang dari tiangnya ini, maka sudah masuk waktu asar. Tidak pernah lagi kita lakukan. Ya, kita lihat jam, atau bahkan di HP kita sudah ada bunyi itu. Nah, kalau mau mengikuti pada masa itu ya sehingga Muhammadiyah beginilah cara kemudian beragamanya. Yang sedikit saya singgung, ya, Muhammadiyah ya, bukan, sekali lagi tetap toleransi, termasuk pada Salafi tetap toleransi, tapi kita tidak terima, ini yang harus saya gariskan sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur,
ya. Kalau kemudian mereka mengambil masjid-masjid kita, tempat-tempat kita, ya, kalau diambil. Kalau sholat di dalamnya silakan. Kok Muhammadiyah siapapun boleh, ya. Saya sering juga sholat di tempatnya orang NU, nggak ada yang melarang, ya. Tapi kalau tiba-tiba kemudian masjid orang NU itu saya datangkan orang-orang Muhammadiyah untuk pengajian di situ, ya tidak etis, ya tidak boleh lah, yang seperti itu, ya. Apalagi ketika NU ngaji saya tidak mau dengarkan, ya. Kecuali kalau yang saya undang itu orang Muhammadiyah di tempatnya NU tadi, ya tidak begitu. Maka disinilah tidak boleh terjadi bahwa orang Salafi sholat di masjid kita silakan, ya, silakan.